di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa semua hari adalah hari milik Tuhan, semua hari adalah hari baik, karena setiap saat Tuhan mau memberkati kami. Oleh karena itulah kami bersyukur kepada ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Kami mohon Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap dapat hidup bersyukur, kami dapat hidup dengan penuh keceriaan. Bapa, kami anak-anak-Mu, sekolah minggu remaja, mau beribadah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Namun seluruh itu Bapa di surga, kami semua menyiapkan hati kami, dan bersama-sama kami memohon berkat. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, turun atas anak-anak semua dan juga kakak-kakak, guru-guru yang melayani pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah anak-anak, dan guru, selamat melayani. Kepada Tuhan dengan bermazmur yang akan kita baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara litani. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku kepada yang berbudi. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Kepadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku.
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jika kita milik Kristus, itu berarti apa yang Allah janjikan kepada Abraham dulu, janji itu merupakan bagian kita. Amin, saudara. Jadi percayalah, yakinlah bahwa janji itu Tuhan akan genapi pada diri kita. Ini berita anugerah saudara yang saya sampaikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur. Silakan saudara berdiri, lalu beri salam satu dengan yang lain. Allah mengasihi, Allah mengampuni kita semua. Bapak Ibu yang di rumah beribadah di tempat kediaman masing-masing, dari gereja kami semua menyapa saudara-saudara dalam kasih. Allah mengasihi saudara, Allah mengampuni saudara. Bersama-sama kita membaca hukum kasih, hukum Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Inilah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh pengetahuan dan hidup para nabi. Bersabdalah Tuhan di kami 117 ayat pertama dan kedua. Kita nyanyikan bersama. Saya menyampaikan lebih awal, nanti sesudah pemberitaan firman, sesudah khotbah, warga senior saya beri kesempatan mempersembahkan dia. Sesudah khotbah, mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kendati kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, namun jikalau kami mengabaikan pimpinan Roh Kudus, maka sia-sia semua yang kami lakukan. Oleh karena itulah kami mohon Bapa, melalui kuasa Roh Kudus itu bekerja atas kami, bimbing kami, beri kami ketenteraman hati, dan sanggupkan kami memahami hikmah kebenaran firman. Kami siap Bapa, bersabdalah di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Judul bacaannya adalah Hagar dan Ismail. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya.
Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4. Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke orang tuamu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu mereka Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian kisah yang sangat menarik Bapak sekalian, nanti kita akan bersama-sama. Bagi kita semua dan setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu sekalian. Abraham ini panik Bapak Ibu sekalian. Abraham ini bingung. Siapa yang akan bisa meneruskan? Siapa yang akan bisa mewarisi kekayaan dan lain sebagainya? Karena dia tidak punya anak. Lalu Tuhan datang kepada Abraham dan menyampaikan janjinya. Kejadian 15 ayat 5.